Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Masih bersama saya Ali Ruspandi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Studi Komparatif Sistem Pendidikan Dasar di Negara ASEAN dan Asia Pasifik. Saya akan menjelaskan tiga bagian utama. Yang pertama yaitu persamaan sistem dan kebijakan pendidikan dasar di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Kedua, hasil analisis dari artikel pengayaan sesi 8. Dan yang ketiga, kaitannya dengan tayangan video serta modul 6 BMP. Kita tahu bahwa era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN mendorong kompetisi yang semakin ketat antar negara di bidang pendidikan. Pendidikan dasar memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi pembentukan karakter, keterampilan, dan daya saing sumber daya manusia. Oleh sebab itu, dengan mempelajari sistem pendidikan negara lain, Indonesia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri, sekaligus mengambil inspirasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Jadi, studi komparatif ini tidak hanya untuk perbandingan, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Dari hasil pengamatan dan studi literatur, saya menemukan beberapa persamaan penting antar negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Yang pertama, struktur jenjang pendidikan hampir serupa, yaitu pendidikan dasar selama 6 tahun diikuti pendidikan menengah. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan difokuskan pada pembentukan karakter, literasi, dan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan pendidikan bersifat desentralisasi, memberi ruang kepada sekolah untuk berinovasi dan melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran di banyak negara ASEAN kini berpusat pada siswa atau student center learning yang juga diterapkan di Indonesia melalui kurikulum Merdeka. Jika saya kaitkan dengan pembelajaran di sekolah saya, ada beberapa hal juga yang sudah kami terapkan sesuai dengan arahan pendidikan atau sesuai dengan arah pendidikan ASEAN. Di sekolah kami, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning mulai dijalankan untuk menumbuhkan kerjasama dan kreativitas siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, sementara siswa didorong untuk berpikir mandiri, berani bertanya, dan memecahkan masalah. Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan di sekolah-sekolah dasar di Thailand dan Filipina, yang sama-sama mengutamakan keterampilan abad ke-21 dan literasi digital. Jadi, sistem pendidikan di kawasan ini sebenarnya berkembang ke arah yang sama. Berdasarkan artikel karya Nurholis tahun 2016 berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, ada beberapa poin penting yang saya temukan. Yang pertama, pendidikan abad 21 menuntut pembelajaran yang adaptif dan futuristik. Kedua, kurikulum harus mempersiapkan siswa menghadapi era global dan teknologi informasi. Yang ketiga, sumber daya manusia pendidikan, terutama guru dan kepala sekolah, harus memiliki kompetensi profesional, inovatif, dan berkarakter. Yang keempat, masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, visi serta misi pendidikan dasar harus diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya, yakni beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab. Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah fondasi utama untuk menghadapi pasar bebas ASEAN. Tayangan video pengayaan sesi 8 menjelaskan tentang tantangan pendidikan dasar di era global dan bagaimana guru harus bertransformasi menghadapi perubahan. Video tersebut menampilkan pentingnya peningkatan mutu guru, penguasaan teknologi, serta kurikulum yang kompetitif. Hal ini sangat selaras dengan isi artikel tadi yang menekankan pendidikan adaptif terhadap perkembangan zaman. Artinya, baik dari artikel maupun dari video, kita belajar bahwa guru bukan sekedar pengajar, tetapi agen perubahan
yang mempersiapkan generasi siap bersaing di tingkat regional maupun global. Selanjutnya, materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara juga sangat berkaitan dengan dua sumber tadi. Modul ini membahas bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal struktur, kurikulum, serta kebijakan pengelolaan. Dengan membandingkan berbagai sistem, guru di Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang inovasi kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif. Jadi, artikel, video, dan modul 6 saling menguatkan pesan bahwa untuk menghadapi era global, kita perlu memperkuat kurikulum, profesionalitas guru, dan karakter peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN memiliki banyak persamaan dalam struktur, kurikulum, dan orientasi karakter. Kemudian, yang kedua, pendidikan dasar harus mampu mempersiapkan generasi yang tangguh dan berdaya saing global. Yang ketiga, artikel, video, dan modul 6 menegaskan bahwa transformasi pendidikan perlu berpusat pada inovasi, karakter, dan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru di Indonesia memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.